Halo Sobat ASN, kali ini kita akan membahas tentang digitalisasi manajemen ASN. Dalam peraturan sebelumnya, penilaian kinerja seringkali bersifat subjektif atau administratif semata. Namun setelah adanya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, khususnya Pasal 63, semuanya berubah. Objektivitas real time. Dengan digitalisasi, rekam jejak seorang ASN, mulai dari kehadiran, capaian target harian, maupun sikap kamu, semuanya terekam secara digital. Ini semua meminimalisir faktor ketidaksukaan pimpinan saat promosi jabatan kamu. Talent pool nasional. Dengan sistem yang terintegrasi, memungkinkan untuk pemerintah pusat melihat potensi-potensi terbaik sekalipun di daerah terpencil untuk nantinya ditarik ke posisi strategis di pemerintah pusat atau daerah lainnya. Poin selanjutnya adalah interoperabilitas untuk mengakhiri hutan aplikasi. Salah satu masalah besar di birokrasi kita adalah banyaknya aplikasi yang tidak saling terhubung. Pengembangan pasal 63 menekankan pada yang pertama, menyatukan data ASN, menghapus duplikasi data antara Badan Kepegawaian Negara, Kemenpan RB, dan instansi daerah. Yang kedua, efisiensi anggaran. Instansi kita tidak perlu berlomba-lomba untuk membuat aplikasi yang memakan biaya besar. Fokusnya berganti menjadi integrasi ke dalam platform digital nasional. Digitalisasi pengembangan kompetensi atau continuous learning. Pasal ini memayungi konsep integrated learning. Maksud pengembangannya adalah yang pertama, akses setara. ASN di pelosok Papua kini memiliki akses materi pengembangan kompetensi yang sama dengan ASN di Jakarta melalui platform pembelajaran digital atau e-learning. Pemantauan jam pembelajaran. Setiap ASN diwajibkan memenuhi jam pengembangan kompetensi tertentu dan sistem digital secara otomatis akan mengunci atau memberi peringatan jika target ini belum terpenuhi sebagai syarat kenaikan pangkat. Yang selanjutnya ada transformasi administrasi layanan kepegawaian. Pertama, layanan mandiri atau self-service bagi ASN. Transformasi ini menggeser beban administrasi dari staf kepegawaian ke individu masing-masing ASN. Melalui platform digital, ASN dapat mengubah atau mengunggah data, contohnya data seperti kompetensi, data riwayat pendidikan, dan juga kinerja secara langsung. ASN tidak perlu bertanya, sudah sampai mana berkas saya. Kita dapat mengontrol atau melihat progres layanan melalui dashboard aplikasi secara real time. Yang kedua, ada percepatan layanan. Salah satu poin krusial dalam digitalisasi manajemen ASN adalah pemangkasan rantai birokrasi yang panjang. Dengan sistem digital, verifikasi dokumen tidak lagi dilakukan lapis demi lapis secara fisik. Validasi dilakukan oleh sistem menggunakan data yang ada. Yang ketiga, akurasi dan keamanan berbasis tanda tangan elektronik. Layanan kepegawaian kini tidak bergantung pada stempel basah atau tanda tangan fisik yang mudah untuk dipalsukan atau hilang. Undang-undang terbaru menekankan untuk penggunaan dokumen elektronik yang sah secara hukum. Yang keempat, transformasi berbasis user experience. Pemerintah kini memandang ASN sebagai pelanggan layanan kepegawaian. Platform digital yang dibangun harus mudah untuk digunakan, tidak membingungkan, dan juga bisa diakses dalam perangkat mobile. Ini perubahan besar dari sistem lama yang kaku dan sulit untuk dioperasikan. Keamanan informasi ini merupakan prioritas nasional, mengingat Bab 9 ini membahas tentang teknologi. Aspek keamanan ini menjadi sangat krusial dalam pengembangannya. Data ASN adalah aset negara. Pasal ini mengamanatkan standar keamanan cyber tingkat tinggi untuk melindungi data dari serangan luar atau kebocoran data pribadi ASN. Digitalisasi mewajibkan adanya audit infrastruktur teknologi secara rutin agar sistem tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kesimpulan pasal 63 adalah upaya negara untuk memaksa birokrasi keluar dari zona nyaman manual menuju era government, di mana teknologi menjadi tulang punggung dalam mengelola sumber daya manusia penggerak negara.